wabarakatuh. Balik lagi di main-main di lapangan. Kali ini gue sendiri. Gue belum sempat syuting sama Mas Anjar karena mungkin dia lagi sibuk sama kerjaannya Mas ya. Pertama gue pengen ucapin selamat sama timnas U19 yang udah juara AFF kategori umur 19 dengan skuad yang ada dari Piala Dunia U17 mungkin dipoles oleh Indra Sapri. Good job. Gue mau review sedikit tentang perjalanan timnas U19 di AFF kemarin. Untungnya kita juara, tapi permainan kita jelek, sangat jelek permainan di lapangan. Gue sendiri menganggap kemenangan itu adalah suatu keberuntungan. Dari fase grup aja kita dibagi ke grup A yang lawannya notabene yang ya kecil-kecil lah, seperti Kamboja kita menang 2-0, lalu Timor Leste kita menang 6-2, dan Filipina kita menang 6-0. Sedangkan di grup B dan grup C perperangan di fase grup ini sangat sengit ya. Grup B ada Australia, ada Vietnam, Myanmar, Laos, dan grup C sendiri ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei. Di grup A kita memang terlihat taring kita yang sangat tajam, membantai Filipina dan Timor Leste dengan skor 6-2 dan 6-0. Sedangkan ketika masuk ke perempat final kita bertemu Malaysia, kita hanya bisa menang 1-0. Dan terlihat permainan sangat buruk dari fase grup sampai perempat final. Tidak ada perkembangan sama sekali. Gue nggak mau nyalahin pelatih Indra Sapri, tapi permainan memang buruk ya. Terbukti ketika lawan Malaysia kita hanya bisa menang 6-0, mana taring kita waktu di fase grup. Dan di final pun kita hanya bisa menang lawan Thailand 1-0. Thailand yang bisa menang melawan Australia di perempat final dan imbang melawan Malaysia di fase grup. Ya, permainan kita hanya bisa menang beruntung. Good job untuk Indra Sapri. Beruntungan atas doanya, bukan atas permainannya. Tapi sekali lagi, gue perlu bukti di timnas senior nih. Malu gak nih timnas senior nih? Dan ada tanggung jawab besar gak di pundak timnas senior ini untuk memenangkan Piala AFF yang bergulir nanti November? Secara rumor sih Piala AFF ini katanya tabrakan dengan jadwal timnas senior di fase round 3 Piala Dunia. Tapi ketika gue baca-baca tentang jadwal timnas senior, kayaknya sih nggak tabrakan ya, karena jadwal World Cup round 3 sendiri pertama mulai di bulan depan 5 September melawan Arab, 10 September melawan Australia, dan 10 Oktober kita melawan Bahrain, 15 Oktober kita melawan Cina, dan di November sendiri ketika masuk AFF kita melawan Jepang tanggal 14 November dan 19 November kita melawan Arab kembali. Itu adalah jadwal round 3 di 2024. Dan di AFF sendiri ketika kita selesai melawan Arab di round 3 tanggal 19 November, kita memulai debut pembukaan kita melawan Myanmar, dan tanggal 27 November kita melawan Laos, 30 November kita melawan Vietnam, dan 7 Desember kita melawan Filipina. Di sini kalau kata Pak Erick Thohir sih, AFF akan diberikan kepada timnas B. Entah itu B pemain-pemainnya lapis 2 atau pemain-pemainnya panggilan baru, gue nggak tahu ya. Mungkin nanti PSSI akan merekrut pemain Liga 1 yang notabene mempunyai skill yang bagus, mempunyai jam terbang yang layak, yang memang kemarin tidak terpilih oleh Sinteyong, mungkin bisa terpilih oleh pelatih lain. Dan katanya si isu yang beredar, Sinteyong akan fokus kepada jadwal World Cup round 3. Jadi AFF akan diberikan kepada Indra Sapri yang kemarin menjuarai Piala
AFF U19. Dan ini buat gue sih sebagai saling pembuktian ya, apakah Indra Sapri di level senior bisa membuktikan dia bisa juara di AFF, tidak hanya di dalam level segi umur, tapi gue sangat kecewa juga kalau AFF ini diberikan oleh Indra Sapri dengan pemain Indonesia B, sedangkan dari jadwal ini nggak bentrok gitu. Dan ini bisa menjadi pembuktian Sinteyong, jangan hanya modal rank naik, peringkat naik, tapi non trofi. Yang masyarakat pun perlu disirami trofi gitu, meskipun hanya sekelas AFF, tapi yang penting trofi. Kalau gue anggap nih kayak pembuktian Sinteyong, gue ganas di Asia, gue juga bisa di ASEAN, baru level ASEAN. Asia aja bisa dia tundukkan dengan menjuarai 4 besar Piala Asia kemarin kan, dalam segi umur U23 kalau nggak salah. Jadi buat gue Sinteyong harus nih ambil AFF 2024 dengan skuad lapis 1, skuad Indonesia A yang main di round 3 Piala Dunia. Setelah main melawan Arab, bisa nih main melawan Myanmar di 24 November sampai selesai Piala AFF, dan syukur-syukur bisa juara. Jadi masyarakat tuh bisa lebih percaya Sinteyong kalau Sinteyong memberikan trofi dengan hasil yang baik. Oke, cukup pembahasan sampai di sini, singkat ya. Gue rasa singkat karena gue nggak mau banyak ngomong. Kalau sendiri gue lebih memilih ngobrol banyak sama Mas Anjar. Mungkin nanti ketika sama Mas Anjar, gue pengen coba ngeramu Indonesia lapis B, bukan lapis B, Indonesia B untuk AFF. Kalau nanti benar Pak Erik menurunkan Indonesia lapis 2 atau Indonesia B dengan Indra Sapri pelatih utamanya, gue rasa skuad yang gue sebutin dengan Mas Anjar nanti akan sedikit sama atau enggak gitu. Gue pengen coba aja meramu ini gitu loh. Tapi keinginan gue sih Indonesia tetap main dengan Indonesia A lapis satunya sesuai pemain yang ada di kualifikasi round 3 gitu. Karena nggak bentrok sih menurut gue. Sebagai pembuktian aja sih kalau Sinteyong mampu menjuari atau menggigit ASEAN dengan taringnya gitu. Terakhir sih Sinteyong hanya bisa mengantongi medali Asian Games ya, medali SEA Games ya, syukur-syukur bisa dapat juara tingkat Asia. Thank you. Saksikan main-main di lapangan episode berikutnya dengan Mas Anjar. Thank you.